Ini kakak-kakak pramugari nyasar atau gimana sih? Kok malah ada di tempat jualan hewan kurban? Ternyata nggak nyasar ya bos. Kakak-kakak pramugari ini ternyata tuh SPG di tempat jualan hewan kurban yang ada di daerah Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Hihi, unik ya. Tempat penjualan hewan kurban ini emang selalu ramai didatangi pembeli. Bahkan customernya datang dari berbagai negara loh bos. Yuk bos, kita langsung kenalan dengan sosok di balik bisnis mall hewan kurban ini. Halo bos, saya Haji Doni, owner mall hewan kurban yang terletak di Jalan Kelapa II, Depok. Mau tahu rahasia sukses saya? Tetap di Cuan Bos. Haji Doni punya strategi marketing yang selalu menarik perhatian pengunjung. Setiap tahun, para SPG di mall hewan kurban selalu menggunakan tema kostum yang berbeda. Tahun lalu misalnya, mereka tampil dengan konsep koboi. Dan tahun ini, tema yang digunakan adalah Pramugari Airlines. Karena customer kita ini banyak dari Timur Tengah, yang datang ini ada yang dari Dubai, ada yang dari Qatar, Kuwait, Uni Emirat, Saudi, satu lagi dari Libya. Mereka tuh datang kan harus saya kapri. Jadi kita ada yang di sini kan ada yang berhijab, ada yang bercadar. Jadi kita kasih konsep di sini pramugari di sini. Mahasiswinya yang bisa language kayak gitu. Hal ini jelas jadi peluang bisnis baginya, sehingga para SPG mall hewan kurban dibekali kemampuan berbahasa asing untuk memudahkan proses penjualan. Tak heran, banyak sekali customer mancanegara memilih mall hewan kurban Haji Doni sebagai tempat kurban pilihannya. Kurang lebih kita puluhan customer yang kita layan. Iya, ada dari Turki, ada dari Timur Tengah, Malaysia, Singapura, dari mancanegara. Setiap sapi yang masuk ke sini melewati proses seleksi, mulai dari kondisi kesehatan, bobot, hingga perawatannya. Jadi kita beli dari Desember 2025, kita gemukin ya, sehingga dia besar. Karena dia harus dapat MBR ya, MBR-nya itu meat bone ratio ya. Sapi Nelor ini kan kecil ya, beratnya cuma 300 ya, tapi dia bisa dong di situ. Apa tuh ada sirloinnya, ada ribeye-nya, dia bagus ya. Karena ini walaupun kecil MBR-nya bisa 31%. Selain memastikan sapi yang dijual berkualitas, Haji Doni juga memastikan semua sapi di sini sudah terdata secara digital. Dengan pelayanan yang modern, strategi marketing yang unik, dan kualitas sapi yang terjaga, tak heran bisnis Haji Doni terus berkembang dari tahun ke tahun. 15 hari di sini ini dari 3.500 kita udah sold out 3.100 ya. Berarti kita masih ada stok 400. Nah, karena yang 400 ini agak besar, yang middle masih ada kebutuhan kurang lebih 500 ekor. Sampai tadi ada juga ya, yang dia beli itu di atas 1 ton 80 kilo dengan nilai jual itu 118 juta rupiah. Satu hal yang selalu diterapkan oleh Haji Doni adalah bagaimana ia melihat bisnis dari kacamata customer. Pengetahuan tentang sapi yang diberikan pada customer merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh mall hewan kurban ini. Semua dijelaskan sampai titik deal pembelian. Perjalanan bisnis Haji Doni membuktikan bahwa peluang besar bisa datang dari keberanian melihat momen dan berani berubah. Dan di momen Idul Adha tahun ini, mall hewan kurban Haji Doni kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pusat penjualan hewan kurban terbesar di Indonesia. Kalau mau tiru kami begitu ya, atau mau seperti kayak kami ini, Anda harus tahan banting. Karena sapi-sapi kita ini variannya cukup banyak. Pemerintah sudah impor semen ya, jenis sapinya itu banyak sekali. Nanti ada Jersey ya, ada Swiss Holland ya, FH, ada Limousin, ada Sis Mental, Braford.
ada White Brahman. Jadi nanti banyak varian sapi itu kalian harus banyak belajar ya nanti ya. Udah pasti cuan, bos. Bos, di tengah ramainya jual beli hewan kurban, ada satu cerita yang sering kelewat dari pandangan. Bukan soal sapi atau domba, tapi soal apa yang mereka makan setiap hari. Dan dari sinilah cuan itu diam-diam tumbuh besar. Halo bos, nama saya Ahmad Hamdani, saya penjual rumput dari Bekasi Timur untuk pakan domba dan sapi. Mau tahu cuannya? Tetap di Cuan Bos. Yang dijual Dani bukan sekedar rumput, bos. Setiap helai yang masuk ke karungnya sudah dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Di dunia peternakan, pakan hijau itu bisa menyumbang sebagian besar kebutuhan makan ternak. Makanya komposisinya nggak bisa asal campur. Dani paham betul, perut ternak itu sensitif. Ini rumput pendek khusus buat domba gitu kan. Kalau buat kambing harus dicampur rambanan sama dedaunan bagusnya. Minimal kalau domba rumput 80%, dedaunnya 20% apa 30%. Beda hewan, beda selera. Sapi misalnya, lebih suka rumput yang agak kasar. Dari sini kelihatan, ngarit itu bukan pekerjaan asal ngarit rumput aja. Kalau untuk sapi ya seperti kayak alang-alang, terus rumput padi-padian bisa. Cuman yang harus agak tua gitu kalau buat sapi. Karena kan sapi suka yang keras-keras gitu rumputnya. Bos, ada fakta menarik nih. Rumput yang masih basah oleh embun bisa bikin ternak kembung atau sakit perut. Makanya waktu ngarit jadi penentu kualitas. Nah bos, kalau ngarit kalau bisa lewat jam 8 pagi karena mengurangi kadar air embun gitu kan. Makanya saya kan tadi ngarit pagi, otomatis kan digelar dulu biar kejemur matahari. Ini rumput tuh, digelar gini. Teknik ngarit pun ada seninya. Cara motong, cara nyusun, semua ngaruh ke isi karung. Semakin rapi, semakin padat, artinya semakin banyak yang bisa dijual. Jadi kan kalau rumput pendek, nah dikosrek gini gitu. Kalau rumput agak panjangan bisa begini. Jadi kan biar rapi ntar nyusun di karungnya. Di kota seperti Bekasi, cari rumput itu nggak segampang kelihatannya. Lahan hijau makin sempit, permintaan malah terus naik. Mau nggak mau, langkah Dani harus makin jauh. Dari pinggir kali sampai sawah, semua disiasati. Karena buat Dani, yang penting satu, kualitas. Cuaca juga ikut main peran, bos. Musim hujan bikin rumput lebih lama kering. Sementara musim kemarau, jadi waktu paling ideal buat dapat rumput bagus. Makanya pelanggannya punya alasan buat balik lagi. Kebanyakan orang kan pesan dari saya, satu isiannya padat gitu kan, banyak isinya rumputnya. Sama yang kedua rumput pendek saya kasihnya gitu. Jadi kan rumput pendek makin padat makin banyak kan isinya gitu. Beda sama rumput panjang, saya memilih-milih kualitas rumput. Gak cuma jualan, Dani juga ngasih kemudahan. Rumput diantar langsung ke kandang. Buat yang sibuk, ini jadi penyelamat waktu dan tenaga. Kalau biasa sih kalau pesan dari saya suka antar ke tempat masing-masing itu ke kandang-kandangnya gitu. Saya anterin rumputnya. Sebagian orang ada yang ngambil ke tempat saya ke sono ke rumah gitu kan. Jasa yang diusung Dani mulai menyebar dari mulut ke mulut sampai akhirnya masuk ke dunia maya. Jangkauannya jadi lebih luas. Hasilnya nggak main-main, permintaan datang dari berbagai arah, bahkan sering bikin keteteran. Ya kebanyakan sih dari mulut ke mulut. Karena teman kan sebagian jual beli kambing tuh kan otomatis kan banyak kenalan-kenalannya gitu kan, dari situ mau nggak rumput nih.
ada nih 1 karung harganya sekian, diantar lagi gitu kan, lebih meringankan lah gitu. Apalagi saat mendekati Idul Adha, permintaan naik tajam, rumput jadi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Adanya Dani yang ngambil rumput itu biasanya kita merasa dibantu ya, karena kita nggak perlu capek-capek nyari rumput, karena kan rumput di kota ini kan susah. Kita di sini sebagai penjual hewan kurban merasa terbantu agar sapi-sapi kita di sini gemuk dan memuaskan bagi pelanggan-pelanggan yang beli di sini. Dari sini terlihat peran kecil yang sering dianggap sepele ternyata punya dampak besar. Dalam sehari, Dani dan adiknya bisa mengisi puluhan karung rumput. Angka yang kelihatannya sederhana, tapi jadi sumber penghasilan yang stabil. Kalau untuk sehari paling saya 20 lah, nyampe 20 karung, cuman berdua gitu, nggak sendirian sama ade paling. Kalau dari saya untuk 1 karung saya jual di harga 25 kadang kalau dianterin nih 30 kadang ngasihnya gitu kan orang. Dari cerita Dani, kita jadi ingat, peluang itu nggak selalu datang dalam bentuk besar dan mewah. Kadang dia tumbuh dari hal-hal yang dianggap sepele, seperti rumput di pinggir jalan, yang kalau digarap dengan serius bisa jadi sumber hidup. Jadi bos, kalau hari ini kamu masih nyari peluang, mungkin jawabannya ada di sekitar kamu. Tinggal mau atau enggak nih buat lihatnya dengan cara yang berbeda. Bos, buat yang mau mulai usaha, ada 3 tipsnya. 1, jujur karena orang akan percaya sama kita. 2, tanggung jawab. Kalau sudah dapat pesanan harus dikerjakan. 3, jaga kualitas. Agar meskipun kita jualan rumput, tapi tetap harus memberikan yang terbaik. Apapun usahanya, yang penting cuan bos. Bos-bos, mau jadi sultan di tanah Arab mah jangan nanggung. Kayak resto yang ada di sekitar Masjid Nabawi Madinah ini. Menu yang ditawarkan juga kesukaannya jamaah Indonesia. Pantes ramenya nggak ketulungan ya. Assalamualaikum. Halo bos. Saya Omar Dan Abdurrahman. dari Sunda Med. If you want try Indonesian food, Stay tuned. Ciuman bos. Kaget ya bos, kok yang punya resto bukan orang Indonesia sih? Bos Omar dan Bos Abdurrahman memang warga asli Madinah. Berkat kejelian dalam mencari peluang bisnis, akhirnya lahir resto yang satu ini. Terletak di pintu 330 kawasan Masjid Nabawi Madinah, resto ini selalu banjir pembeli bos. Kok bisa? Konsep awalnya seperti apa sih bos? concept is like we are serving Indonesian local food. That's what we are serving in Medina. Actually high potential, and at the time when we opened the restaurant, 2022, there was no Indonesian restaurant after COVID. Omar dan Abdurrahman melihat sebagai destinasi jamaah umroh Indonesia menghadirkan menu Nusantara di kota Madinah jelas jadi peluang cuan. I chose Indonesian food because many people coming from Hajj, Umrah, Jamaah coming in Medina. Tuh bos, menunya comfort food banget buat orang Indonesia. Dari bakso, mie ayam, soto, sampai nasi campur, komplit ditawarkan di resto ini. Bisa menikmati suasana di sekitar Masjid Nabawi sambil makan masakan Nusantara. Ajib bos! Omar dan Abdurrahman juga mengusung Open Kitchen.
Pengunjung bisa lihat juru masak saat mengolah masakannya nih bos. Oh iya, penamaan Resto Sundamed bukan berarti menu-menu Sunda saja yang ditawarkan. Sundamed merupakan sebuah apresiasi Omar dan Abdurrahman untuk para karyawan pertama mereka yang merupakan orang Sunda. Yeah, actually we have 80%, 80% of our employee is Indonesian. Mostly they came from Indonesia or we hire local Indonesian here. Untuk pelanggan sendiri, ternyata tidak hanya dari Indonesia saja bos. Beberapa negara lain pun kerap makan di resto ini. It's depend on the season, okay? Sometimes we have the high season, low season. But in the high season, yeah, of course, Indonesia Jamaah is number one. Second, Malaysia. Asian is the highest visitor. In December, in New Year, yeah, we have much Europe, much from America, much from like another nationality. Like a Western country, we have much in December. Di tengah banyak bermunculan resto dengan konsep yang sama, Bos Abdurrahman dan Omar punya cara jitu untuk bertahan di bisnis ini. Actually, yeah, when we start, we were the only first restaurant in this area. Now it's almost 12 restaurants, almost 12 restaurants. But yeah, this is market, and Alhamdulillah, we try to control our quality, our price. Even we have much much expenses around in this area, but we still try to keep it like a good price, valuable price, alhamdulillah, with a high quality. Yap, di bisnis kuliner, kualitas makanan dan harga memang jadi faktor penting bos. Kualitas rasa dari makanan yang ditawarkan jelas jadi daya tarik utama. Sementara harga menjadi penentu apakah konsumen bersedia membeli atau tidak. Nah, kalau kedua konsep ini dijalani dengan baik, otomatis bakal laris manis di serbu pembeli. Oh iya, ulasan positif dari customer pun jadi media promosi yang mumpuni ya bos. Actually, our main marketing by social media, and also we have also much customer, they came like a word of mouth from like a recommendation from another friend. Like this customer just came by one of her friend recommendation, alhamdulillah. Bos, karena beroperasi non-stop 24 jam, tempat makan ini bisa mendatangkan setidaknya 500 pembeli dalam sehari. Untuk menunya sendiri, dimulai dari harga Rp35 atau setara Rp150.000. Kalau Min Cuan hitung sih, sehari resto ini bisa raup cuan setara Rp75 juta bos. Wih, auto jadi sultan. Setelah sukses menghadirkan menu Nusantara di Madinah, bakal ada rencana ke depan apa nih bos? Inshallah, our plan, inshallah, to open a new branch in Makkah, inshallah. Mantap, dari Madinah ke Mekah, Taif sampai Jeddah. Di mana ada jamaah Indonesia, Min Cuan yakin bakal terus cuan. Talking about the business, it's not only about money. It's about the process and trust to Allah. Insyaallah. Inshallah. Cuan bos. Bos-bos, bisnis oleh-oleh di Tanah Suci emang menggiurkan. Para pelaku usaha tinggal pintar-pintar pilih produk yang bisa jadi buah tangan ke negara asal jamaah. Kalau buat jamaah Indonesia, selain kurma, jelas sajadah jadi incaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bos Anwar dari Madinah. Saya jual sujada Raudha, sujada Kashmir, sujada Mikir Nama. Banyak sujada di sini ada. Mau tahu hanya di Juan Bos. Bos Anwar, salah satu yang mengecap manisnya berbisnis sajadah. Berbagai macam sajadah dengan pilihan motif doi tawarkan bos. Harganya pun murah, biar rame dibeli jamaah. Sudah lama ini 8 tahun di Madinah. Ini toko yang terkenal di Madinah.
harga yang murah di kota Madinah, harga grosir. Semua jamaah orang Indonesia ada dari Arab Saudi, dari Turki, dari Suria, dari Mesir. Yang banyak-banyak dari Turki. Yang beli bagus dari Madinah, yang beli yang murah 20.000 sajadah. Yang mahal ada yang 500-600.000. Dari sekian banyak jenis sajadah, ada satu sajadah yang banyak dilirik oleh para jamaah. Namanya sajadah tulis. Sebenarnya ini sajadah biasa dengan motif beragam. Hanya saja pada bagian pojok kanan atas sajadah akan ditulis nama dengan huruf Arab. Ya, kalau mau tulis nama, bisa mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit. Sujadah mungkin 4 tahun. Sudah. Sekarang viral di Madinah, viral banyak orang cari sujadah Madinah. Mana tulis nama. Untuk bisa mendapatkan sajadah tulis, para pembeli biasanya memilih motif sesuai dengan selera bos. Setelah itu, pihak dari Bos Anwar akan langsung membuat tulisan sesuai yang diinginkan konsumen. Alat elektrik sama ada warna pink, ada warna kuning, warna silver. Yang mana kamu suka bisa tulis. Fatima, Khadijah, Muhammad, Madinah. Pola tulisan yang sudah jadi biasanya akan langsung ditimpa dengan alat tulis berwarna. Dibutuhkan skill khusus untuk menciptakan kaligrafi Arab yang cantik seperti ini. Proses pembuatan tulisan bisa ditunggu bos, hanya butuh waktu sekitar 2-3 menit saja. Ya, orang tahu. Saya sekarang toko yang terkenal di Madinah, di Indonesia. Banyak orang tahu, orang artis banyak ada lagi di sini di toko saya. Dilihat di TikTok, di YouTube, di Instagram. Bos, apa yang dilakukan oleh Bos Anwar sebenarnya salah satu contoh yang bisa juga dilakukan oleh pengusaha lain. Dengan langkah ini, bisnis bisa tetap dilirik dan tetap dicari oleh para pembeli. Jadi penasaran gak sih bos? Kira-kira dalam sebulan, Bos Anwar bisa menjual berapa banyak sajadah? Mungkin 5.000 biji, hari 6.000 biji, 4.000 biji. Yang belian banyak orang 10.000 biji. Ada yang murah, beli yang sujadah yang murah sama tulis nama 6 biji 100.000. 20.000, yani 5 rial 1 biji. Menarik bosku. Kita ambil dari jumlah sajadah yang terendah ya, yaitu 4.000 dengan harga paling murah 5 real atau sekitar Rp23.000. Berarti dalam sebulan, Bos Anwar bisa mengumpulkan setidaknya 92 juta rupiah. Cair bosku. Bos, dalam dunia bisnis, untuk membuat produk semakin dikenal, ada istilah USP atau Unique Selling Proposition. Ini merupakan faktor pembeda yang membuat suatu produk atau layanan jasa lebih menonjol di antara pesaing. Oke bos, terima kasih sudah membeli di toko Bos Anwar. Terus kerja keras, biar jualan bos. Bos-bos, nggak kerasa sebentar lagi bakal ada kiriman daging kurban yang melimpah nih. Tapi ujung-ujungnya diolah jadi sate lagi. Tapi siapa sangka, kebiasaan orang yang mulai bosan makan daging dengan cara itu-itu aja malah dilihat jadi peluang cuan sama Pak Sutri muda asal Depok ini. Mereka bukan jualan daging, bukan juga punya restoran besar, tapi mereka menyewakan alat grill dan sukiyaki yang bikin orang bisa ngerasain serunya makan ala restoran di rumah sendiri. Dan menariknya nih bos, modal ide sederhana ini sekarang malah jadi usaha yang orderannya datang terus tiap minggu. Halo bos, saya Alvin. Saya Ayu. Kita owner dari Nge-Grill Time. Usaha kami menyewakan alat grill dan juga sukiyaki buat kalian yang mau nge-grill di rumah aja. Mau tahu lebih lanjut tentang bisnis kita? Tetap di Cuan Bos.
Bos, sekarang orang makin suka ngumpul di rumah, apalagi kalau makannya bareng-bareng sambil masak sendiri. Suasananya jadi lebih akrab, lebih hangat, dan jauh lebih hemat dibanding makan di luar. Nah, peluang itu yang ditangkap sama Alvin dan Ayu. Mereka bikin semuanya jadi praktis. Mulai dari harga Rp40.000 aja, customer sudah bisa dapat alat grill, kompor, gas, apar, capit, sampai perlengkapan makan. Bukan cuma itu bos, buat yang malas belanja atau nggak sempat nyiapin bahan masakan, mereka juga punya paket lengkap isi daging, sayur, bumbu, sampai kuah suki. Jadi customer tinggal duduk manis di rumah, pesan, masak, makan bareng, sesimpel itu. Dan tahu nggak bos, salah satu kunci usaha makanan itu ada di kualitas bahan. Makanya Alvin dan Ayu selalu belanja langsung ke pasar supaya semua daging dan sayurnya tetap segar. Bahkan dalam seminggu minimal ada 20 paket yang keluar. Paket A tuh harganya Rp300.000, untuk yang B 290, untuk yang C 160, untuk yang D 150. Dari sini kelihatan ya bos, kadang peluang usaha itu nggak harus selalu ribet atau modal besar. Seringkali peluang malah muncul dari kebiasaan sehari-hari yang orang lain anggap biasa aja. Dan yang bikin kaget nih, customer nge-grill time bukan cuma dari sekitar Depok aja. Ada juga yang pesan dari luar kota. Dari Karawang, tapi kalau buat pengiriman jauh gitu untuk ongkirnya bisa ditanggung sama customer. Biar makin mudah, mereka juga aktif jualan lewat sosial media. Customer tinggal pesan lewat Instagram. Nanti paket bisa diambil langsung atau dikirim pakai ojek online. Awal-awalnya sih baru coba-coba ya, itu masih lewat WhatsApp lah, baru WhatsApp, Instagram. Mulai meningkat, baru kita perbanyak alat, kita taruh di Google, semakin banyak dari situ kan. Dari yang awalnya cuma coba-coba jualan lewat WhatsApp dan Instagram, sekarang usaha mereka malah makin besar dan dikenal banyak orang. Ini jadi bukti nih bos, kalau konsisten dan berani mulai, peluang kecil pun bisa tumbuh jadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Apalagi di momen Idul Adha kayak sekarang. Saat orang-orang punya banyak daging di rumah, usaha kayak gini malah makin dicari. Dan siapa tahu nih bos, dari tontonan ini malah ada yang jadi kepicu buat ikut mulai usaha sendiri. Karena kadang cuan itu datang bukan dari ide yang rumit, tapi dari keberanian melihat peluang yang ada di sekitar kita. Nah bos, buat yang mau bisnis kayak kita punya tipsnya nih. Yang pertama, mulai aja dulu. Yang kedua, konsisten. Banyak usaha yang gagal bukan karena produknya yang kurang bagus, tapi karena terlalu cepat berhenti. Jadi, apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.